Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kesempatan kali ini lanjut ya yang kemarin sudah kita bahas di video yang kemarin saya upload ya. Sekarang kita lanjut pembongkaran dan penggantian. Ini sebenarnya sama-sama Greenland hasilnya, tapi ini orangnya kan mau ganti lagi nggak mau, jadi pakai yang LCD lama. Greenland nggak apa-apa, tapi masih bisa dipakai. Kalau ini sudah mati total guys LCD-nya, jadi mau gimana lagi ya. Nah, oke, sekarang kita akan mulai mengganti. Dah, ini akan langsung sama frame-nya guys ya. Nah, kita sedikit review ya. Ini kemarin juga sebenarnya LCD-nya ini sudah pernah dibawa ke CS Samsung langsung ya. CS Samsung langsung ya ke tempat sana dan diganti. Sekarang kena Greenland lagi dan lebih parah lagi, akhirnya mati guys. Nah, untuk LCD nya ini, nah ini yang kemarin ya, ini juga Greenland guys, cuma ini masih bisa dipakai ya, masih bisa dipakai. Nah, ini untuk LCD nya seperti ini guys. Jadi untuk pemindahan kayak sensor, kayak vibrator, kayak fleksibel, ya semuanya. Nah, di sini ya tuh sobat semuanya. Jadi nanti kita tinggal pindah saja ya. Oke, untuk sobat semuanya, jadi untuk pemindahan ya, jadi teman-teman juga harus perhatikan dan teliti ya, apa yang belum dan apa yang kurang ya. Nah, itu juga diperhatikan, nanti bisa mempengaruhi fungsinya ya kalau misalkan kurang teliti ya sobat semuanya. Nah, oke, untuk pengerjaannya, oke, langsung kita gas. Oke, jadi sobat semuanya, untuk pertama-tama kita lakukan pembloweran untuk membuka back casingnya ya. Seperti biasa kita blower seperti ini ya, kita blower habis itu diseset guys ya. Habis itu diseset, jangan terlalu dalam ya untuk sobat semuanya, agar tidak mengenai fleksibel yang ada di dalamnya. Oke, kita seset seperti ini ya, sudah membuka sendiri. Nah, lebih gampang dan lebih mudah dikarenakan ini kan lem ulangnya dari Samsung sendiri ya. Nah, oke, sudah lepas sobat semuanya. Jadi kita akan pengalihan untuk spare partnya ya, mulai dari LCD, baterai, semuanya ya. Nah, kita bongkar dulu untuk baut-bautnya ya sobat semuanya. Oke sobat semuanya, sudah kita bongkar ya, sudah kita bongkar untuk baterainya. Nah, sekarang kita lanjut ya untuk pembongkaran ini botnya ya, mesinnya ya. Nah, ini untuk pengamannya, ini NFC nya ya sobat semuanya. Jangan lupa dilepas dulu untuk fleksibel NFC nya. Nah, seperti ini guys, tetap pelan-pelan ya. Nah, seperti ini ya. Oke sobat semuanya, kita singkirkan dulu. Nah, jadi di sini perhatikan untuk fleksibelnya, di sini ada fleksibel antena ya. Kita lepas. Nah, kita lepas dulu. Tetap hati-hati ya sobat semuanya, tetap hati-hati, dikarenakan nanti misalkan salah tarik atau salah congkel ya, itu teman saya kemarin ada komponen yang kecongkel ya, seperti itu, tambah ribet nanti ya. Oke, yang penting pelan-pelan saja. Nah, ini untuk LCD nya di bawah sini sobat semuanya. Nah, ini emang ori ya, ori dari Samsung sendiri, jadi ya emang orinya ya dari Samsung ya. Kemarin lumayan loh, sekitar 1.600.000-an kalau nggak salah ya sobat semuanya, kalau misalkan ganti LCD ori Samsung ya S21. Nah, itu sekitar 1.600.000 ya, kayak gitu ya, dari AMOLED-nya ya dari Samsung. Nah, misalkan dari OLED itu sekitar 1.200.000-an ya, kalau di counter ya sobat semuanya, 1.200.000 kalau di counter OLED ya. Beda sama yang dari Samsungnya sendiri ya, beda ya sobat semuanya, jadi harus diperhatikan.
Oke sobat semuanya, kita ambil ya untuk ininya sensor sidik jari ya, pelan-pelan kita congkel, pelan-pelan kita congkel. Ini kayak kamera gitu ya tampilannya sobat semuanya. Nah, kita biar teman-teman lebih jelas kita zoom saja ya. Nah, untuk tampilannya seperti ini, kita ambil dulu ya sobat semuanya. Nah, untuk tampilannya seperti ini sobat. Nah, kayak kamera ya. Langsung saja kita pasang ya, agar kita pasang ke yang ini baru ya, yang LCD bawaannya ya, yang pertama. LCD yang pertama, bawaan yang pertama ya, kita pasang di sini. Nah, oke sobat semuanya. Oke, jadi langsung kita lanjut ke ini botnya, bot charger ya sobat semuanya. Ke bot charger kita pasang ya seperti ini sobat. Nah di sini nggak perlu pindah kayak filter speaker, filter mic kayak gitu, nggak perlu. Soalnya di sini sudah PNP, tinggal kita pasang ya, sudah disediakan ya. Kalau ori mah enak, tinggal kita pasang-pasang gitu aja. Ya kan. Kalau misalkan kita beli frame yang enggak ori, kita beli di counter-counter atau toko-toko yang menyediakan spare part itu ya, itu biasanya enggak ori ya. Jadi kita harus memindai kayak filternya, kayak pokoknya kita mindahin lah guys ya. Oke sobat semuanya, jadi kita baut dulu untuk ini bot chargernya, kita baut dulu biar enggak melarikan diri ya. Oke, untuk sobat semuanya jangan lupa like dan subscribe di channel Ghazali Tutorial, dan jangan lupa ya share sebanyak-banyaknya sebagai amal jariah teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat dan yuk tetap semangat belajarnya ya. Oke sobat semuanya, untuk di bawah ya, bagian bawah ini sudah kita pasang ya. Nanti tinggal speakernya atau buzzernya kita pindah ya, nanti bagian belakang ya. Sekarang kita ke bagian baterainya ya. Baterainya kita congkel sobat ya, kita congkel pelan-pelan ya. Misalkan dicongkel nggak bisa ya, teman-teman bisa pakai minyak kayu putih ya, agar tidak memaksa ya, agar tidak terlalu memaksa. Kita pakai minyak kayu putih atau thinner juga bisa. Oke sobat semuanya, kita pakai minyak kayu putih dikarenakan adanya emang minyak kayu putih. Hahaha. Misalkan ini thinnernya lagi habis ya guys, biasanya ya pakai thinner, saya thinnernya lagi habis. Bensin juga bisa sobat semuanya ya, kalau minyak kayu putih baunya lebih harum. Punyanya anak saya ini sobat. Nah, kasih seperti ini. Kalau sudah meresap dibiarkan dulu ya, dibiarkan meresap dulu, baru setelah itu kita congkel pelan-pelan ya sobat-sobat. Kita congkel pelan-pelan saja ya, jangan terlalu dipaksa. Misalkan masih belum memungkinkan untuk dilepas ya, kita tambahin lagi untuk minyak kayu putihnya ya. Nah jadi gini sobat ya, kita congkel ya, udah bisa ya. Nah seperti ini, jadi kita tinggal pijat-pijat lagi agar berubah ke posisi semula ya, di posisi semula ya. Nah dipijat-pijat seperti ini. Nah pijat-pijat ini ya, sip. Kalau sudah gitu kita ini bersihkan, agak bersihkan gini ya, jangan terlalu lama-lama, nanti tisunya nempel ya. Nah ini sudah kita pasang. Nah, kita unyut-unyut seperti ini guys, nah, agar nempel. Nah sip, sudah nempel. Untuk baterainya sudah kita sudah kita pindahkan ya, kita bersihkan pakai hand sanitizer guys.
Oke sobat semuanya, sudah kita pindahkan untuk baterainya. Sekarang kita pindahkan mainboard ya, atau mesinnya ya. Nah, jadi kita perhatikan sebelum kita pindah, kita harus lepas bautnya dulu ya. Bautnya di sini guys ya, warna hitam di dekat kamera ya. Kita lepas dulu sobat semuanya. Kita cari lagi ya, nggak ada ya, aman ya. Nah, habis itu kita congkel ya, pelan-pelan saja ya sobat semuanya, pelan-pelan saja, jangan terlalu dipaksakan ya, jangan terlalu dipaksakan. Kalau bisa, kalau kurang yakin kameranya kita lepas dulu. Nah seperti ini, kameranya kita lepas dulu, kita singkirkan dulu, kita coba angkat lagi sobat. Misalkan masih kameranya masih nempel, nah kita lepas saja untuk kameranya seperti ini. Nah nanti lebih memudahkan kita untuk melepas mainboardnya ya. Seperti ini sobat ya, seperti ini. Nah, kita lepas, pokoknya pelan-pelan saja ya sobat ya, jangan terlalu dipaksakan. Nah sip, yang penting kita aman bos ya, yang penting kita aman ya. Habis itu kita lepas ini juga di bagian vibrator ya. Vibrator ini teman-teman harus di blower dulu sobat, jadi untuk melunakkan lem yang ada di bawahnya ya. Nah kita blower seperti ini, nah, blower seperti ini sobat. Nah, jangan terlalu lama ya. Habis itu kita congkel dari bawah sini, pelan-pelan aja ya. Set. Nah seperti ini. Habis itu kita pindah langsung ke sini. Nah, kita pindah langsung ke sini ya, ke tempatnya sini. Nah sip. Nah seperti ini sobat, sudah berpindah di sini ya. Sekarang kita pasang untuk mainboardnya ya, seperti tadi ya sobat semuanya. Set, kita pasang seperti ini. Set. Ah sip, sudah pasang semuanya, kita tinggal pasang kameranya ya sobat. Nah, kita pasang kameranya pelan-pelan saja, yang penting selamat ya. Oke, untuk front kamera depannya ya ini kita pasang terus. Sekarang ini jangan sampai lupa ya, dipasang juga untuk kamera peaknya. Kameranya ini kita harus lepas dulu ya sobat, pelan-pelan ya. Kita cari selahnya dulu, jangan sampai kena goresan ya, untuk bagian lensanya kalau bisa ya. Nah, kita congkel pelan-pelan saja, kita cari selahnya ya. Nah sip, sudah terlepas sobat semuanya. Nah tinggal kita pindahkan di bagian yang baru ya. Nah seperti ini sobat. Nah, sip, sudah tertata, tinggal kita pasang. Untuk fleksibelnya ini juga kita tata ya, agar tidak agar presisi ya maksudnya. Ini sudah terpasang. Oke, habis itu untuk speaker dan fleksibel ya. Nah untuk fleksibel kita di sini ada fleksibel LCD, nah, ada fleksibel LCD, ada fleksibel ini buat charger, ada fleksibel untuk kabel antena ya. Di sini sudah ada tandanya ke atas ini ya, jangan sampai kebalik. Nanti misalkan kebalik ke sini, nah nanti gelut ya. Nah seperti ini, jangan sampai kebalik ya, seperti ini sobat. Nah kita pasang untuk fleksibelnya dari bot ke LCD ya sobat semuanya. Nah seperti ini, tetap hati-hati, kita pakai tumpuan seperti ini sobat. Jadi kita paskan dulu baru kita pasang ya. Oke, sekarang kita pasang di bagian dari bot ke bot charger ya. Nah seperti ini sobat.
Nah, terakhir di bagian ini ini apa, sinyal, bagian sinyal ya, bagian sinyal kita pasang. Tetap hati-hati, dipaskan dulu baru kita tekan. Nah, seperti ini. Soalnya ini emang agak rewel guys, jadi pernah punya garapan seperti ini, ada satu jalur saja yang di bagian soketnya itu lepas, itu sudah nggak keluar sinyalnya ya. Oke, jadi kita tetap hati-hati. Sekarang kita ke bagian on off nya kita pasang, dan baterainya juga kita pasang ya, seperti ini sobat. Habis itu langkah terakhir, oh kelupaan guys, di sini mainboardnya belum kita baut ya, kita baut dulu. Nah, seperti ini sobat, kita baut, sudah kita baut. Nah, sebelum kita ke finishing ya, nah ini ada speaker, terus ini ada NFC dan buzzer ya. Nah, kita pasang untuk ininya apa, untuk NFC nya ya, kita pasang dulu, kita paskan dulu sobat. Nah, udah terpasang ya. Habis itu kita pasang untuk cover botnya ya, seperti ini, dan buzzernya kita pasang juga. Nah, oke, sudah terpasang ya, tapi belum sempurna, jadi kita tata lagi. Nah, sudah terpasang. Oke, sudah terpasang, tinggal kita baut ya. Kita pasang bautnya ya. Oke, sudah selesai. Jangan lupa untuk SIM tray-nya kita pasang. Oke, sekarang untuk back casingnya kita pasang juga. Ah, seperti ini. Oke, sekarang kita coba bersihkan ya sobat semuanya. Kita bersihkan apakah ini nyala ya, kita lihat dulu sobat ya. Oke, kita bersihkan. Nah, ini LCD yang pertama guys ya, jadi pertama beli ya, maksudnya bawaan. Terus ceritanya orangnya ganti LCD langsung ke CS Samsung, terus dapat berapa tahun ya, 1,5 tahun mungkin ya, ceritanya seperti itu. Satu setengah tahun kayaknya orangnya tuh cerita seperti itu guys. Jadi terus Greenland ya, muncul garis itu. Setelah muncul garis itu nggak lama langsung mati total, nggak bisa digunakan. Terus orangnya nyuruh pasang yang lama ya, soalnya yang lama itu meskipun Greenland masih bisa digunakan. Bismillahirrahmanirrahim, kita nyalakan sobat semuanya. Bismillah. Nyalanya seperti ini sobat ya. Ini masih bisa nyala, cuma ya walah garisnya banyak banget. Tapi biasanya kasus seperti ini lama kelamaan tambah banyak guys ya. Kayak ini sih, ini lebih cepat. Kemarin baru satu, terus habis itu langsung mati sobat. Nah, jadi mau gimana lagi, kita cuma sesuai dengan request ya, orangnya minta mau diganti yang ini ya, kita lakukan saja ya. Nah, seperti itu. Misalkan orangnya mau minta diganti yang baru ya, oke siap ya, sesuai request ya sobat semuanya. Jadi ini yang penting masih bisa kelihatan gitu katanya ya, tapi Greenland. Mau gimana lagi ya sobat. Oke, kita tunggu sampai masuk ke menu. Oke sobat semuanya, di sini baterainya 0% sobat, jadi kita
cepet-cepet cas ini ya. Nah, cepet-cepet kita cas ya, dikarenakan baterainya 0% ya, takutnya tadi mati guys. Nah, ini kenapa nggak bisa ini untuk tombolnya? Oh bisa ya guys. Oh nggak bisa, maksudnya nggak tahu untuk sandinya berapa, nggak tahu. Yang penting ini masih bisa digunakan ya. Wah burek guys. Nah masih bisa digunakan ya. Maaf ya jika burek ya, soalnya emang kayak gini keadaannya ya. Nah katanya Greenland nggak apa-apa, yang penting masih bisa kelihatan. Oke lah. Nah ini penampakannya ya sobat semuanya. Jadi ya mau gimana lagi, namanya juga ini HP-nya ya seperti ini. Oke sobat semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap tonton terus di channel Gus Ali Tutorial untuk info terupdate-nya di seputar servis HP di channel Gus Ali Tutorial. Hanya di channel ini ya sobat semuanya, kita belajar bersama untuk pemula ya. Oke, see you next time di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.